Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa, kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin pertemuan kita baru sampai di kebutuhan terintegrasi ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pertemuan kita ini ya. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa arti atau makna dari sistem terintegrasi. Nah, seberapa jauh kebutuhan terintegrasi ini? Nah, ini kalau kita lihat di slide ya, mengapa terintegrasi itu penting? Ya, jelas penting karena sebenarnya kita ambillah salah satu contoh ya, dunia perbankan ya. Nah, perbankan itu sebenarnya adalah sistem keuangan yang menggunakan teknologi sistem informasi ya, atau berbasis IT dengan menggabungkan atau mengintegrasikan seluruh modul-modul dalam sistem keuangan sebenarnya. Nah, itu contohnya ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang pernah bekerja di sistem perbankan, saya yakin Anda bisa memahami pentingnya itu seperti apa ya, yang kita biasa lakukan lah. Contohnya misalkan perhatikan di bank itu ada biasanya yang umum ada kasir ya, dia ngeluarin masuk uang, dan juga sekarang sudah digantikan oleh mesin. Jadi mesin untuk memasukkan uang dan mesin mengeluarkan uang ya, atau ATM. Nah, itu adalah satu modul atau satu sistem yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan uang. Lalu bagaimana dengan sistem, misalkan di perbankan ada lagi yang namanya sistem kredit rumah ya, atau mungkin pinjaman ya, pinjaman uang ya. Nah, ini kan sebenarnya beberapa sistem ya, yang mungkin kalau dalam bahasa accounting itu bisa dipisah-pisahkan ya, masuk ke akun-akun mana ya. Tetapi pada intinya sebenarnya sistem ini menggabungkan keseluruhan daripada kebutuhan manusia dalam hal bisnis ya. Jadi bagaimana cara ngambil uang, bagaimana cara melakukan kredit, bagaimana melakukan pinjaman, bagaimana cara membuat kehidupan manusia ini dalam sistem keuangan nyaman gitu ya. Mungkin juga bisa berbelanja. Bahkan sekarang ini perbankan sudah bisa melakukan sistem pembelian e-tol, kartu kredit dari dulu ya, kartu kredit. Mungkin sekarang ini sudah e-tol ya. Terus lagi bayar listrik, bayar keuangan yang berbasis keuangan. Nah, semua sudah diakomodir. Jadi coba kita perhatikan ya, kalau tidak ada sistem perbankan, bagaimana cara Anda bayar listrik? Bagaimana cara Anda bayar cicilan rumah? Bagaimana cara bayar pinjaman uang? Bagaimana cara bayar mobil kreditan, motor kreditan? Terbayang seberapa banyak antrian. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada sistem terintegrasi itu sebenarnya kalau kita renungkan, ujung-ujungnya itu adalah memberikan kemudahan, efektif ya, dan mungkin bisa juga dikatakan efisien kalau begitu ya. Karena kalau misalkan Anda dari rumah katakanlah bayar ke leasing, jaraknya jauh, pakai ongkos berapa, tapi kalau dengan handphone aja menggunakan e-banking misalkan, ya mungkin cuma kena biaya 2.500 atau 3.000 atau 7.000 mungkin sekarang itu administrasi, kan jauh lebih murah sebenarnya. Jadi lebih efektif, lebih efisien sebenarnya ya. Nah, itu pentingnya dari sistem terintegrasi yang saya contohkan dengan menggunakan sistem perbankan ya. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, di sini ada beberapa sistem informasi, ada 4 nih ya.
Contohnya seperti itu. Jadi beberapa modul, bahkan beberapa sistem ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, ya. Nah, ini gambaran di sini adalah menggabungkan dari beberapa sistem. Jadi X sama dengan A dan B, AB, Y adalah B, C, D ya. Digabungkan kira-kira gitu. Oke, selanjutnya adalah strategi integrasi sistem ya. Nah, dalam strategi integrasi sistem ada dua pendekatan integrasi sistem informasi ya, pendekatan total dan pendekatan homogen ya. Apa itu? Satu, melakukan integrasi di semua aspek bisnis dengan suatu kerangka framework atau standar ya, dilakukan serentak di setiap bidang. Jadi bareng-bareng dia melakukannya. Yang berikutnya adalah komponen yang homogen diharapkan mempermudah proses integrasi. Sama lah ya seperti tadi ya, mempermudah proses integrasi. Contohnya implementasi produk vendor ERP ya, SPT, SAP, Oracle aplikasi, PlayShop, SiteGround, IBM WebSphere ya, dan lain-lain. Nah, itu contoh-contohnya ya. Mungkin nanti kita akan coba praktekkan ya, contohnya itu kita menggunakan ERP sajalah ya, yang sederhana. Nanti ya bagus kalau misalnya kita yang berskala internasional ERP untuk perusahaan ya gitu. Mahal dan implementasi membutuhkan waktu yang panjang. Ini mahal dan waktunya panjang, tergantung kematangan TI untuk suatu organisasi gitu ya. Strateginya ya. Nah, contohnya mungkin begini nih ya, WebSphere, business integration ya, trading, customer, sales, warehouse, credit control ya, accounting, sales ya. Nah, ini bisa digabungkan menjadi satu kesatuan yang nantinya dalam kategori sistem terintegrasi ya, kira-kira begitu. Nah, terus biasanya, nah ini adalah contoh-contoh di perusahaan nih ya, kita ambil di perusahaan. Database-nya adalah Oracle. Nah, jadi di dalam perusahaan ini terbagi menjadi 6 ya. CRM, Customer Relationship Management, terus finansial, bagian keuangan, supply chain management ya, ini bagian supply chain ya. Terus ini project, HRMS, biasanya HRD, sumber daya, sama manufacture, pabrik ya. Ini dilakukan transaksi, produksi, analisis, desain, buy ya, terus berputar ya. Ini yang disebut dengan kerangka ya, kerangka dari ERP atau SAP atau juga sistem terintegrasi dengan menggunakan, kalau ini adalah menggunakan Oracle ya, kira-kira begitu. Nah, ini contohnya nih ya. Biasanya kalau di perusahaan itu, perusahaan-perusahaan besar, dia sudah menggunakan sistem SAP ya, software aplikasi perusahaan nih, punya Microsoft ya. Biasanya softwarenya ini harganya ya miliaran lah kurang lebih yang saya dengar ya, tapi saya belum pernah mencoba. Kalau saya pribadi, saya biasa dari dulu di perusahaan itu menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning, jadi yang open source-nya ya. Kalau SAP ini kan biasanya berbayar ya, kira-kira begitu gambarannya. Jadi materi kita ke depan ini sebenarnya kita akan menjelaskan tentang SAP, kurang lebih begitu. Oke ya, kurang lebih itu pentingnya daripada SAP. Contohnya sudah saya berikan. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.